Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq masdaru min lafdil fi'li yudkaru ba'dahu li ta'kidihi aw bayani adadihi aw nau'ihi. Maf'ul mutlaq ialah satu masdar dari lafad fi'il yang disebut sesudah fi'il, menguatkannya, menjelaskannya, bilangannya, macamnya. Nahu, contohnya, wa kalamallahu Musa takliman, contoh menguatkan. Wa qawlu lahum qulan ma'rufan, contoh menjelaskan, macamnya. Pada kata dakata wahidatan, contoh bilangan. Wa kadabu bi ayatina kidaba, contoh menguatkan. Wasbiru sobron jamilan, contoh macamnya. Fayamiluna alaikum milata wahidatan, contoh bilangan. Kamuhu annahu yajibu nasbuhu, nasab karena mansubatul wajib asma. Nahu waratilil qur'ana tartilan, annahu yajibu an yaqa'a ba'da amiliin kana litakidi. Boleh disebut amil, wajib posisinya amil kalau untuk menguatkan. Nahu wadkurisma rabbika wa tabtila ilaihi tabtila. Annahu yajuzu an yuhjafa amilhu in kana nau'iyan au adadiyan liqori natidalati alaihi. Boleh dibuang amil jika keadaan macamnya atau bilangannya karena ada korinah kepadanya. Nahu majalastu fayaqulu fi jawabi bala julusan tawilan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibacakan tentang pengertian maf'ul mutlaq dan diterjemahkan disyakali dari buku paket Nahwu halaman 46 oleh teman saya Reza Halim Qodari dan Fatul Mahmudi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang maf'ul mutlaq. Nah, dari pengertian maf'ul mutlaq itu memberi kepemahaman bahwa yang pertama, maf'ul mutlaq itu berupa kalimat isim. Nah, jadi maf'ul mutlaq itu adalah berupa kalimat isim. Nah, lalu yang kedua, maf'ul mutlaq itu bertujuan untuk penegasan, penjelas dari fiil, yang fiil itu baik jenis maupun jumlah pekerjaannya. Lalu yang ketiga, maf'ul mutlaq itu dibaca nasab dan dinasabkan oleh amil. Nasab itu biasanya tandanya itu adalah fathah. Dibaca nasab dan dinasabkan oleh amil. Nah, adapun amil yang menasabkan maf'ul mutlaq itu yaitu yang pertama adalah fi'il tam yang mutasharif. Fi'il tam yang mutasharif itu adalah kata kerja sempurna yang dapat ditasrif. Nah, jadi maksudnya itu bukan fi'il naqis dan juga bukan fi'il jamid. Nah, contohnya ini, darabtu kalban darabtaini. Nah, darabtaini ini merupakan maf'ul mutlaq. Artinya aku memukul anjing dan 2 kali pukulan. Nah, 2 kali pukulan ini merupakan maf'ul mutlaq. Lalu masdar. Nah, amil masdarnya. Ajibtu min darbika darban syadidan. Nah, syadidan. Aku terkejut atas pukulanmu dengan pukulan yang keras. Yang keras. Lalu isim sifat, ana jaribu zaidin darba abihi. Aku memukul Zaid seperti pukulan ayahnya. Nah, lalu yang keempat, maf'ul mutlaq itu tercipta dari masdar yang adalah urutan ketiga dari tasrifnya fi'il. Nah, memang tadi yang pertama maf'ul mutlaq itu berupa kalimat isim. Nah, tapi isimnya itu tercipta dari fi'il, dari tasrif. Tasrif kan asalnya itu adalah fi'il. Nah, kemudian fi'ilnya itu terbentuk jadi masdar dari tasrif usulnya. Ya. Oke. Nah, lalu maf'ul mutlaq ialah isim mansub yang dilafalkan. Maf'ul mutlaq ialah isim mansub yang dilafalkan untuk 3 keadaan. Nah, keadaan pertama adalah untuk menegaskan sebuah perbuatan. Nah, jadi maf'ul mutlaq itu
dalam satu keadaan, yaitu untuk penegasan. Contoh hafiztu darsa hifdzon. Hifdzon ini adalah maf'ul mutlak. Aku sudah menghafal pelajaran tersebut dengan sangat hafal. Nah, dengan sangat hafal ini adalah penegasan dan itu adalah maf'ul mutlak. Nah, lalu yang kedua itu adalah untuk menyatakan bilangan perbuatan. Bilangan untuk menyatakan bilangan. Dorobtu dorbatan. Nah, dorbatan, aku mengukulnya dengan satu kali pukulan. Nah, satu kali pukulan ini adalah untuk menyatakan bilangan perbuatan itu. Jadi dorbatan atau satu kali pukulan ini adalah maf'ul mutlak. Lalu yang ketiga, untuk menyatakan jenis atau sifat perbuatan. Menyatakan jenis atau sifat perbuatan. Contoh, jalastu jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya semua ulama. Jilsatal ulama, seperti duduknya semua ulama, itu adalah maf'ul mutlak. Oke. Nah, hukum maf'ul mutlak. Jadi hukum maf'ul mutlak itu ada 3 macam. Yang pertama, wajib dibaca nasab. Misalnya ra'aituhu musri'an isro'an aziman, wajib dibaca nasab. Karena nasabnya adalah fathah. Nah, karena maf'ul mutlak ini harus dibaca nasab atau tanda nasabnya ini misalkan fathah, karena maf'ul mutlak ini biasanya ada di akhir kalimat, dan maf'ul mutlak ini saudara maf'ul. Biasanya maf'ul itu tanda nasabnya tandanya adalah harus nasab fathah. Lalu yang kedua, wajib jatuh sesudah amilnya, andai untuk menguatkan. Apabila untuk menyatakan jenis atau bilangannya, maka boleh jatuh sudah atau sebelumnya. Nah, jadi maksudnya jika amilannya itu untuk menguatkan atau menegaskan, jadi maf'ul mutlak itu harus berada sesudahnya jika untuk penegasan. Nah, tapi jika maf'ul mutlak itu untuk menyatakan jenis atau bilangan, boleh sesudah amil, boleh sebelum amil. Nah, kalau yang ini contohnya istihadata istihadan hasanan. Ini untuk penegasan, jadi setelah amilnya hasanan. Hasanan ini bisa kita lihat berada setelah amilnya istihadan. Lalu yang ketiga, amil maf'ul mutlak boleh dibuang andai maf'ul mutlak tersebut menyatakan jenis atau bilangannya, dan pun ada qarinah atau hubungan yang mengindikasikan amil tersebut dalam artian menjadi jawaban dari suatu pertanyaan. Nah, jadi si amil maf'ul mutlaknya itu boleh dibuang jika untuk menjawab pertanyaan. Contoh, istihadan hasanan. Ini tuh asalnya itu bukan istihadan hasanan, tapi asalnya itu istihadata istihadan hasanan. Nah, karena kata istihada hasanan ialah jawaban dari pertanyaan kaifa istihadata. Harusnya istihadata ini dulu harusnya istihadata istihadan hasanan. Nah, kenapa boleh amilnya itu boleh dibuang? Karena jika istihadata itu masih diucapkan, itu merupakan pemborosan kata. Oleh karena itu, jika untuk menjawab pertanyaan boleh dibuang amilnya, karena itu merupakan pemborosan kata dan kita boleh langsung mengucapkan maf'ul mutlaknya istihadan hasanan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, dan mungkin juga sekian dari penjelasan mengenai maf'ul mutlak dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan atau kurang jelas dalam penjelasannya, karena kami di sini masih belajar juga dalam nahwu, khususnya dalam maf'ul mutlak. Jadi jika ada kesalahan atau kekurangan, tolong diberitahukan kepada kami
dan itu sangat membantu untuk kami. Terima kasih. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.